teman-teman, saya di sini bersama kelompok 2 akan menjelaskan tentang cara pembuatan eh, membuat grafik fungsi trigonometri. Nah, pertama-tama kita harus eh, membuat sebuah lingkaran, di mana di sini bisa kita pilih di bagian peralatan, yaitu bagian circles, di mana kita akan mengambil lingkaran yang pusat. Lalu kita memilih titik minus 1,0 sebagai titik tengahnya. Lalu kita lalu kita menentukan jajarnya, yaitu sebanyak satu satuan. Lalu kita bisa mengubah bentuk sumbu x-nya dari 1 menjadi 2 pi per 2. Oke, selanjutnya kita akan menentukan atau membuat titik baru, yaitu di titik 0,0 yang bisa kita namakan titik B. Lalu kita bisa membuat sebuah segitiga di bagian sudut dengan ukuran, di mana kita pertama-tama klik titik B, klik titik A. Kita bisa buat sudut apa saja, tapi saya di sini memilih sudut 30 derajat. Oke, kita sudah mendapatkan sudut Biaksen. Bisa kita ubah namanya di bagian pengaturan, yaitu menjadi sudut C. Sebentar, maaf. Oke teman-teman, lalu kita bisa membuat titik D, di mana titik D ini harus kita buat tegak lurus dengan C dan sumbu X. Bisa kita tekan sumbu C di sini. Sebelumnya saya memilih di bagian konstruk, yaitu bagian garis tegak lurus. Lalu kita sesuaikan dengan sumbu X. Nah, lalu kita bisa membuat titik baru. Di sini kita tekan dia perpotongan antara sumbu X dan sumbu C tadi. Oke, lalu kita bisa menghilangkan garis tegak lurusnya di bagian aljabar. Kita tekan saja yang bagian sini. Nah, lalu kita bisa buat segitiganya, di mana kita memilih di bagian garis atau lines, yaitu kita pilih ruas garis yang kedua. Pertama-tama kita tekan dari titik D ke titik A, A ke titik C, dan titik C ke titik D. Berikutnya kita bisa membuat luncuran, ya, disebut sebagai luncuran. Kita tekan ke di mana saja. Nah, ini luncuran. Kita ubah jadi sudut. Ini bisa kita ubah jadi alfa. Nah, ini alfa. Ini kita buat 30 derajat sesuai dengan yang tadi. Oke, ini sudah ada luncurannya. Lalu kita bisa membuat suatu garis, di mana ini menentukan titik tertinggi dan titik terendah dari sinusnya. Di bagian aljabar kita bisa klik di bagian sini. Apakah saya tidak di kamera? Di sini kita bisa membuat titik baru. Kita anggap saja titik F sama dengan dalam kurung 0 1/2, di mana untuk mendapatkan per kita bisa ditekan di bagian angka, lalu di bagian tidak nampak. Nah, di bagian sini ini 1, ini 2. Kita akan buat yang baru lagi, titik baru lagi. Ini kita jangan lupa tekan enter. Selanjutnya titik G kita buat di sudut di titik 0,1 setengah akar 2.
Bentar ya, ini kita bisa pakai, aduh, di luar ya. Ini di bagian sini nih 0 titik, ini 1 2, baru kita ini bisa kita buat sebagai akar. Di bagian akar 3, enter, walah cik. Nah, ya kita membuat titik selanjutnya itu titik H, di mana titik H ini di bagian 0,5 akar 2. Maaf teman-teman, saya salah ngasih tanda. Ini seharusnya sudut G, titik G maksud saya, ini seharusnya titik H. Biarkan saja lah ya. Selanjutnya kita akan membuat titik I, di mana titik I itu titik 0,1. Selanjutnya kita membuat titik J, di mana J itu titik 0, negatif setengah. Lalu titik K sama dengan 0, negatif setengah kali 2. Lalu titik L itu itu titiknya 0, negatif setengah ke 3. Oke, dan yang terakhir sudut titik M maksud saya itu 0, negatif 1. Untuk selanjutnya akan dijanjikan oleh teman-teman saya. Oke, habis itu di sini kita buat titik baru, yaitu titik D. Habis itu kita garis tegak lurus, kita buat garis tegak lurus di titik E. Di titik E yang sejajar dengan sumbu X. Nah, habis itu kita buat titik baru lagi untuk sudut lingkarannya, yaitu 2pi atau 360 derajat. Nah, habis itu ini kita buat garis tegak lurus yang sejajar dengan titik X. Titik M dulu, baru itu nanti X. Untuk yang garis sejajar. Nah, habis itu, ini kita tinggal hubungkan antara pokoknya intinya titik G ini dia sejajar garisnya dengan sumbu X. Begitu pula sama yang seterusnya, titik H, F, L, A, M.
kita ubah dengan klik pengaturan, habis itu kita itu tuh lah. Halang Yang mana? apa saja. Ini nggak bisa diinin ya, Mat. Pindahin ya, Mat. Kau. Nggak bisa ya? Bisa bisa. Lanjutin. Yuk. Nah, habis itu kita format garisnya itu kita ganti jadi garis putus-putus. Begitu pula dengan semua titik sudut yang lainnya, titik garis yang lainnya. Nah, lalu di sini kita bisa kita hide semua garisnya, garis tegak lurusnya ya. Kita hide juga hide semuanya apa? Lupa nih. Selanjutnya di sini kita akan membuat teks. Kita pencet sisipkan teks. Kita bentuk panjang AC sama dengan pencet lanjutkan, baru ke simbol GeoGebra, simbolnya itu G. Selanjutnya panjang CD sama dengan simbolnya itu H. Selanjutnya panjang AD sama dengan simbolnya itu Pi. Setelah itu kita format teks, lalu kita pencet OK. Bisa terlihat, jadi kita ganti background belakangnya. Ini. Ini. Dah. Jadi di sini kita mau bikin teks syntax-nya.
pertama kita cari sin alpha, sin, terus kita cari alpanya tuh di tanda GeoGebra ini. Kita pilih alpha, terus selanjutnya sama dengan ambil di formula latex. Habis itu ambil di formula latex A per B. Sini A nya kita ganti, A dan B nya kita ganti. A kita ganti jadi nilai A di tanda GeoGebra ini. A nya ini kita ganti jadi AD. CD mas ya. Lalu B nya ini kita ganti jadi nilai B nya kita ganti jadi B, terus B nya ini kita ganti jadi AC. Oke, selanjutnya sama dengan bikin lagi formula latex A per B, A sama B kita ganti lagi, A nya kita ganti jadi Y dalam kurung A nya kita ganti jadi Y dalam kurung C kurang Y dalam kurung D. Untuk B nya kita ganti jadi nilai B, terus B nya kita ganti kita setting dulu teks. B nya kita ganti nih, B hapus, ganti jadi nilai B nya kita ganti jadi G. Oke, sama dengan
Y. Kita ganti masukin A, terus ini diganti A nya ganti jadi Y dalam kurung C kurang Y dalam kurung Y. Oke, udah teks sin alfanya udah jadi. Selanjutnya kita bikin gelombangnya. Kita bikin gelombangnya. Sabar, kita ganti dulu teksnya, warnanya biar nampak. Selanjutnya kita bikin gelombangnya. Kita masukin di aljabarnya. Di aljabarnya kita tulis Z sama dengan dalam kurung alfa koma sin alfa. Oke. Lalu selanjutnya kita bikin fungsi sin X. X-nya kita ganti X, 0 alfa. Ini fungsinya udah jadi, tinggal kita ganti warna aja biar nampak garisnya. Gelombangnya udah bergerak ya. Oke, sekian pembuatan sudah jadi.